selalu menjaga tanpa sedih. Tuhan selalu tanpa sedih. Selalu menjagaku. Tanpa sedih. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi. Menolongku, berkatakan lebih sungguh. Yes. Amin. Dihelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puja nama-Mu. Syukur bagimu ya Bapa, Engkau baik dan selamanya baik bagi kami. Engkau pelihara hidup kami sebagaimana Engkau pelihara nafas kami.
Ya ralabana ralabala shikiri ralabana musia ralabasandur ya ralabasi. Haleluya. Rabababdakana malaba. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari menyembahlah dalam bahasa roh. Syana maralabana karabana lamurabayasi. Ayo keluarkan bahasa rohmu. Shirabo satarabatakan amor ya labayasi. Haleluya. Ayo lebih sungguh, lebih bergairah menyembah. Bangkit. Orabasandarabasik karabasundur yarabasi. Inamalabala, keluarkan suaramu. Ya rabayasu. Haleluya. Kami puji nama Yesus. Kami anjungkan nama Yesus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah semesta alam. Haleluya. Ralabatakan nama ralabalabala. Inamorabasandarabasi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari curahkan kembali bagi setiap kami api Roh Kudus, api Pentakosta itu. Curahkan kembali agar tidak satu pun dari kami yang suam-suam kuku, tapi kami semuanya berkobar-kobar penuh Roh Kudus Tuhan. Shikarabatana malarabalana masyandarabatana. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pikiran yang menerawang, yang mengambang-ambang, kami tawan, kami taklukkan kepada pikiran Kristus. Haleluya. Dan kami mengoleskan darah segar, darah anak domba Allah di tempat ini, hingga radius 1 kilometer keliling dari tempat ini. Kami mengoleskan darah anak domba Allah, darah yang telah mengalahkan iblis. Darah itulah yang memenuhi daerah ini, sehingga tidak ada ruang bagi kuasa gelap, roh teritorial. Tidak ada tempat bagi kutuk, sakit penyakit. Tidak ada tempat bagi pekerjaan si jahat. Di dalam nama Yesus Kristus, dan semua jiwa-jiwa yang ada di areal ini, radius 3 km keliling dari tempat ini, kami rebut, kami tawan, dan kami bawa kepada Kristus. Berfirman dengan berlimpah-limpah. Berkarya Roh Kudus di pikiran, di hati, di hidup, di roh, jiwa, tubuh daripada umat Tuhan saat ini. Berbicara dari mimbar ini dalam nama Yesus, dengan penuh otoritas dan keperkasaanmu, Engkau berbicara Tuhan, sehingga kami berubah, tidak lagi sama, tidak lagi biasa-biasa, tetapi kami diubahkan oleh Roh Allah dan firman Tuhan. Shikatakarabasandaramu. Dalam nama Yesus, sakit penyakit tidak mencuri perhatian kami. Kekurangan ekonomi tidak mengalihkan pikiran kami dari Kristus. Masalah yang ada tidak akan menggeser Kristus dari prioritas kami. Karena persoalan bisa selalu ada, karena penyakit bisa belum sembuh juga, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak mengejar Kristus, untuk tidak mengejar hati Tuhan. Haleluya. Yesus yang terutama. Sakit atau sembuh akan tinggal di bumi ini. Harta, kemiskinan juga akan tinggal di bumi ini. Segala persoalan akan expire dan tinggal di bumi ini. Hanya satu hal yang akan kekal, yaitu persekutuan kami dengan Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Itulah yang kami kejar saat ini. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu.
memakai hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Kita yang siap mengejar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Boleh lebih semangat katakan amin. Bisa katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Salam kiri kanan dengan ucapan yang membangun. Ya, salam kiri kanan, jangan lembe-lembe. Ya, jangan lemas-lemas. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan merenungkan satu perkara. Bapak Ibu, perhatian ke sini. Semua mata ke sini, pikiran ke sini. Sesungguhnya yang membuat hidup kita tidak bergairah, yang membuat gereja tidak berkobar-kobar, yang membuat hamba-hamba Tuhan jadi suam-suam kuku, bukanlah karena kurangnya ekonomi, bukan karena sakit belum sembuh, bukan karena persoalan yang ada. Persoalan akan selalu ada. Orang yang ekonominya sedang berlimpah pun bisa suam-suam kepada Tuhan. Orang yang tanpa masalah pun bisa suam-suam kuku kepada Tuhan. Atau sebaliknya, orang yang penuh masalah pun bisa juga jadi tawar hati. Jadi kelimpahan, kekurangan bukan itu penyebab. Penyebab adalah jauhnya hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus. Saya ulangi, mungkin belum nangkap. Penyebabnya adalah ketika persekutuan pribadi kita dengan Roh Kudus mumbang lonong. Iya, itu dia. Jadi itu pusat dari segala keberadaan kita dan keberadaan gereja. Saudara, silakan cek hidupmu seperti apa. Adakah engkau sungguh-sungguh penuh dengan api Roh Kudus, atau hanya semangat badani? Tampaknya seakan-akan tidak bisa dibedakan. Tapi kalau orang yang hidup di dalam Roh bisa bedakan mana semangat badani, mana api dari Roh Kudus. Ini harus jelas. Pemandangan ini, realita ini menjadi pengamatan yang Tuhan saya suruh perhatikan hari-hari ini, saudara-saudara. Ada banyak kita dan juga hamba-hamba Tuhan yang aktivitas rohani. Aktivitas rohani bisa dilakukan dengan kekuatan badani. Tampak secara kasat mata seperti sudah rohani. Tetapi kalau pakai kacamata rohani, bisa kita bedakan ini aktivitas rutinitas-kah? Atau sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Allah. Saya menyadari perkara itu hari-hari ini, sehingga saya menata kembali hubungan pribadi saya dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku, Bapa dan anak sudah memang sepakat mengutus Roh Kudus. Agar apa? Agar Immanuel itu tidak hanya 3,5 tahun atau 33 tahun Yesus ada di bumi. Nangkap?
Immanuel itu nggak hanya 33,5 tahun Yesus di bumi. Makanya untuk berkelanjutannya Immanuel itu diutuslah Roh Kudus menjadi penolong dan penghibur, penuntun bagi kita yang mengerti. Katakan amin. Oleh karenanya kita nggak perlu capek-capek membayangkan Bapa dan Anak nun jauh di kerajaan Allah di sorga. Perhatian ke sini, jangan alih perhatian. Nggak perlu capek-capek. Mau berkomunikasi rasanya, Ali Tuhan, dau peho di Banua Gijang, Ali Jono, doho diaka, nama juwarmu. Nggak usah pakai gitu-gitu. Tuhan tahu keterbatasan kita, maka diutusnya Roh Kudus. Supaya nggak usah jauh kali membayangkan, aduh jauh kali lah kau Tuhan. Satu, yang kedua, ala Daud Tuhan boy mamor memem dosa. Ini kita perlu saat ini disetting ulang mindset kita. Katakan disetting ulang. Yaitu bahwa sesungguhnya kita ini kalaupun sebut Bapa, kalaupun sebut Anak, kita sedang berkomunikasi dengan Rohnya. Katakan amin. Itulah sebabnya kalau saya sedang dibawa Tuhan menata kembali hubungan pribadi saya dengan Roh Kudus, supaya saya menyampaikan juga ini kepada umat Tuhan di mana-mana. Katakan amin. Saya tidak berani menjudge saudara, tapi saudara boleh cek seperti apa hubungan pribadimu dengan Roh Kudus. Sayang saya tidak bisa buka lagunya. Sampai tercipta lagu tentang itu. Tentang sibuknya anak-anak Tuhan membelakangi Yesus, sibuk dengan segala benda yang ada di tangannya, termasuk handphone tentunya. Maradua dudu hamu manudal honau. Hiado di panok noti hamu si malolokku naol wau tangis di sihabunian, kata Tuhan Yesus. Dan sair itu Tuhan taruh di hatiku dan saya tuangkan dalam bentuk lagu. Iboto hamu do ana solot di hati-hatiku. Hamu akan aposoku, hamu akka anakku, kata Tuhan. Tungrope hamu sasahali martang yang holan alani narikok do hamu pasu-pasu do pangurupiokku, kata Tuhan. Dalam itu unang manyan alanadong nggak perlu, unang manyan holongmu marpabuat. Nggak, ayo kita jujur dulu. Benarnya kita rindu bersekutu dengan Roh Kudus? Atau kita berdoa juga, tetapi kita tekan gas berdoa, pokok 21, pokok 22, 3, 4, 5, 6, 10. Tak, kita kasih kesempatan Roh Kudus bicara sama kita. Begitu selesai doa kita, berkati ya, jawab ya Tuhan, amin. Aku mau kerja, aku mau sarapan, aku mau ini. Coba, yang merasakan seperti itu, coba jujur angkat tangan. Siapa yang merasakan dan melakukan seperti itu? Kan nggak mau jujur kan? Aimolotohodoho jono Roh Kudus, karunia itu pun keluar dari dirimu. Itu tanda. Kalau betul kau dekat dengan Roh Kudus, api Roh Kudus itu ada menyala-nyala dan dirimu. Kalau betul kau dekat dengan Roh Kudus, nggak ada kegelisahan, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Tapi bukankah kita itu salah bukti yang paling nyata, doamu tekan gas. Bisa setengah jam berdoa hanya jago doa, itu namanya bukan hubungan karib dengan Roh Kudus. Jago berdoa, banyak jago berdoa. Pakar berdoa. Padahal yang Roh Kudus kehendaki adalah hubungan pribadi. Ya, amin.
curhat. Ada kesempatan kita curhat sama dia, ada kesempatan dia curhat sama kita. Apakah saudara pikir Tuhan gak punya pergumulan? Ada. Pertama, Tuhan punya pergumulan adalah mamereng akaparangeta. Pergumulan Tuhan itu mamereng pangalah hotta siapa hari. Pergumulan Tuhan yang lain, tak pedulinya kita jiwa-jiwa yang terhilang yang masih di luar Kristus. Betul nggak? Ada nggak saudara dalam seminggu ngomong dengan orang yang belum dalam Kristus? Jujur dulu, ada nggak mulai berusaha membuka pembicaraan? Kan? Atau saudara hanya larut memanfaatkan Tuhan? Ya kan? Harus perlu ya, harus pikirannya Kak Jolma, apalagi suka Kristen. Salah. Masih bukan agama Nabi, mak salah. Itu bukti. Padahal itulah salah satu pergumulan Tuhan Yesus. Di Yohanes 17 itu doa Tuhan Yesus panjang. Bapa, aku berdoa satu agar mereka bersatu, satu seperti Engkau dan aku satu. Bapa, aku juga berdoa bukan hanya buat mereka saja, tetapi buat orang-orang yang mereka injili. Baca itu Yohanes 17. Panjang itu, bergumul itu. Sampai sekarang pun Tuhan Yesus bergumul. Makanya Injil mengatakan dia adalah pendoa syafaat dalam keadaannya sebagai imam bagi kita. Ya dia juga Tuhan, tapi juga dia imam. Sebagai imam dia menaikkan doa syafaat di hadirat Allah. Berarti bergumul dong. Makanya ketika saya bergumul minggu yang lalu, ya kan, puncaknya yang membuat saya terharu adalah selain ketemunya handphone, udah saya saksikan soal handphone nanti, adalah Tuhan berbicara kepada saya karena sini, saya merasa tawar hati, saya merasa sepi, saya merasa nggak bersemangat, nggak ada mood, kecut, gelisah, resah, semua campur aduk, sampai lahir lagu dari situ. Jadi lagu yang lahir itu udah hampir 100 sekarang. Oke? Bergumul lah saya. Wah, ini kenapa? Ini nggak bisa dibiarkan terus. Bergumul, lalu saya pegang itu kursi, saya bayangkan Tuhan Yesus dulu, saya ciumi jempolnya. Sampai saya mengemis. Aku nggak apa-apa Tuhan mengemis. Peluklah aku, jangan sebentar saja. Peluk aku mau, tubuhku juga merasakan pelukan tanganmu Tuhan. Begitulah terus bergumul. Ya kan? Sampai kemudian saya potong sebagian ceritanya, Tuhan pulihkan pelan-pelan. Rasa kecut, saya malas keluar rumah loh. Iya, saya malas ada urusan ke rumah kami yang ada di Pasar Induk, Laut Cisana, malas saya pergi. Pokoknya malas, nggak ada semangat. Bukan begitu, Sir. Tapi perlahan karena Tuhan lihat aku sungguh-sungguh ingin dipulihkan hubungan pribadi, maka apa yang terjadi? Pelan-pelan. Terjadilah pada 2 minggu yang lalu, pulang pelayanan dari Galang, ya kan? Saya mau istirahat, saya ambil handphone untuk ya lihat handphone dulu lah, bari mancing mata ngantuk. Hidupkan AC, ini enggak ada apanya, enggak aktif ininya, apa ya paketnya kan gitu. Saya cari handphone satu lagi, enggak ada. Oh di tas, cari di tas, kantongnya 3, enggak ada. Oh di jaketnya itu, cari di jaket, enggak ada, enggak hilang itu. Oh di apa? Di jas itu kantongnya ada di luar, ada di rogo semua kantong jas, nggak ada juga. Oh, jangan-jangan di bagasi sepeda motor, buka, nggak ada. Ya, kok hilang? Betul-betul hilang.
Kulangi lagi. Pencaharian yang sama, kulangi lagi. Nggak ada juga. Akhirnya saya pun suntuk, sedih, bingung. Apa ini dosa aku Tuhan? Tadi, bahkan pulang dari pelayanan, kesempatkan singgah. Untuk yang ngasih sekedar apa gitu, ada pengemis di tengah jalan di kebun bukan kebun sawit, kebun karet antara Pakam dengan Galang itu. Terus nggak ada yang saya lakukan yang salah kok. Ini bisa menimpa saya. Karena hilang handphone itu kan fatal, iya kan? Waduh, saya berpikir, datanya semua ada di sana. Aduh, nomor ada di sana. Aduh, ya, taruhlah bisa beli handphone setengah, ya kan, yang second. Tapi kan itu kan makan tabungan, mantap kan gitu kan. Aduh, kok belum masalah yang ini belum tuntas, ini belum ada bertubi-tubi masalah, PR termasuk PR tanggung jawab, ya kan? Kok ini udah datang lagi menimpa? Waduh, udahlah daripada suntuk. Saya pergi ke rumah ponakanku aja, bisa jalan kaki. Saya ke sana, tolonglah apakan dulu, coba hubungi dulu nomor Ruda. Ya kenapa rupanya hilang? Dihubungi. Memang sebelum berangkat, saya menghibur hati, saya bilang, masih ada mujizat. Gitu kan. Itu saya ucapkan. 2 kali, mujizat bisa terjadi. Tapi hanya menghibur hati. Dan itu saudara. Menurut saya itu hanya menghibur hati. Sampai di sana, telepon berdering, diangkat. Halo? Dijawab dah. Bu, ini handphone saya. Iya Pak, tadi di depan kami, di jalan perhubungan itu, Laut Dendang, kami lihat handphone Bapak jatuh. Terus kusuruh anakku ini turun dari mobil, diambilnya. Kan begitu. Setelah diambilnya, kami coba kejar Bapak, nggak dapat. Ya udah kami bawa ini, sekarang kami sedang ada di Marelan. Jadi ada sama ibu saya, iya. Ibu kok jujur? Gitulah saya kan. Ya, pasti ada orang jujur sekarang. Iya Pak, kami takut kalau kami ambil ini nanti ada apa-apa sama kami. Tanya, rupanya anak Tuhan juga, jemaat GPD ditemui ini, saya nggak tahu ada GPD. Bursinaga, suaminya lupa saya, 3 anaknya. Kan begitu. Potong ceritanya, jam 7 malam, jadi 4 jam nggak berpisah dengan handphone ini. Ketemulah kami di jalan meteorologi, kan begitu. Begitu dapat sukacitanya luar biasa dan hangus. Jadi api sukacita itu menghanguskan kegelisahan, keresahan, ketakutan, kecut, cemas, tawar hati. Hangus semua dibuat Tuhan. Klimaks dia. Jadi Bapak Ibu tahu, bicaralah Tuhan. Sebelum kejadian handphone, dia bilang melalui caranya, kamu pikir kamu aja yang rindu sama aku. Karena aku selalu, Tuhan aku rindu, Tuhan. Kamu tahu, aku juga rindu sama kamu. Ini sampai merinding saya ini. Wow, dalam hati saya. Rupanya, benar Pak. Memang saya agak jarak dari Tuhan beberapa saat. Ya kan? Faktor lelah lah, faktor kesepian lah. Banyaklah faktornya tuh. Jadi jarak. Jadi saat teduh pun nggak konsisten. Ya kan? Penyembahan, pujian nggak konsisten. Kepersekutuan tetap konsisten, tapi hubungan pribadi enggak. Kan begitu saudara-saudara. Jadi Tuhan lakukan satu mujizat untuk meyakinkan saya, karena saya sudah sempat curiga, jangan-jangan roh Tuhan sudah meninggalkan saya. Kan seperti doa Daud, janganlah kiranya rohmu meninggalkan aku ya Allah. Udah sampai di titik itu biar Bapak Ibu Saudara tahu. Oke? Jadi Tuhan bilang, lakukanlah lagi apa yang biasa kau lakukan. Itulah akhirnya kembali saya menata hubungan dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus. Kembali bertekun baca Alkitab. Kembali berusaha bangun pagi.
Saya minta jam 5 dibangunkan Tuhan, dibangunkannya setengah 5. Gitu-gitulah pokoknya udah mulai. Tapi belum maksimal, saya harus jujur. Tapi sudah mulai terjadi pemulihan hubungan pribadi saya dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus mengarahkan saya kepada satu khotbah daripada Catherine Kuhlman, ya kan? Bagaimana sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana sebenarnya caranya supaya Roh Kudus itu benar-benar memenuhi kita. Caranya adalah jangan perintah dia. Dua kita harus kita ubah. Tuhan, aku mau ini, tolong berkati. Enggak begitu. Kita yang ngatur dia, jangan. Dua kita harus berkata, Tuhan berdaulatlah kau sepenuhnya dalam hidupku. Barulah dia leluasa menyatakan dirinya. Dan nggak perlu recok-recok. Kalau ibadah raya wajib karena rame. Tapi kalau hubungan pribadi nggak perlu ribut. Senyap. Karena di saat senyap itulah kita bisa menangkap suaranya. Melalui jalan pikiran, melalui hati nurani, atau juga melalui telinga. Jadi kita masuk dalam hubungan yang lebih dalam. Nggak hubungan apalagi yang gerasa gerusu. Makanya saya katakan, cek hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, dengar. Kalau engkau masih terus-terusan seperti ini, tanpa membangun hubungan pribadi yang dalam, ya, deep, dalam, ketika engkau menghadapi persoalan, gampang rapuh. Serius. Ketika hamba-hamba Tuhan asik dengan rutinitas kegiatan rohani, tapi lupa hubungan pribadi, rapuh, gerasa gerusu, terlibat di organisasi A, B, C, D, lahir juga lagu di situ, banyak lagu lahir, semua diikuti, mahadir. Itu tanda kalau orang tersebut hubungan pribadinya dengan Roh Kudus jauh. Serius. Kalau semua organisasi dan aktivitas diikuti, itu tanda pelayanannya nggak fokus. Pelayanannya nggak bertumbuh. Serius. Kan saya udah bisa lihat. Nah, kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini, sadarlah. Betapa saudara dan saya harus segera membangun hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Amin. Yes. Ambil waktu, nggak usah. Saya malah tidak berdoa. Kadang-kadang saya tidak berdoa, hanya nyembah. Nyembah pelan-pelan. Itu pun nggak kencang-kencang. Pelan, nyembah. Sampai kadang-kadang Tuhan tunjukkan penglihatan. 2 hari yang lalu aku dapat penglihatan sampah terbakar. Artinya jelas. Jadi nampak sekilas itu. Ada tumpukan sampah terbakar. Artinya jelas. Sampah dalam hidupku sedang dibakar Tuhan. Ya, ada lagu yang luar biasa Tuhan kasih itu tentang bagaimana kita hari-hari ini meradu-adu dohamu manudal honau, bahasa Batak pula itu, berlomba-lomba kalian membelakang, karena 4 hari yang lalu terlihat ke pemandangan Yesus kesepian sendirian, ditinggalkan, dibelakangi oleh semua umatnya. Sibuk dengan apa? Dengan barang yang ada di tanganmu, kata Tuhan. Handphone kah, apapun itu hobi kita. Gabi masih pangabati di hitana 2, kata Tuhan. Itulah penghambat antara aku dan kau, kata Tuhan. Jadi ini sesuatu yang serius. Bapak Ibu, puji Tuhan, dalam pergumulan yang seperti itu, Tuhan sedang kumpulkan kami untuk bertekun berdoa di satu tempat di kota Medan, mengundang Roh Kudus membakar kota Medan dengan api Roh Kudus. Agar terjadi pertobatan di jalan-jalan, di mal, di mana-mana.
kita sedang benahi itu, kita sedang persiapkan itu. Dan Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh mau dipakai komit, bukan jago doa, tapi orang yang hatinya terpanggil berdoa. Setelah itu nanti berlangsung, karena akan berlangsung tanggal 17 Februari, di pertemuan doa berikutnya saya akan kabari Inang dan jemaat di sini yang terpanggil berdoa. Bukan sekadar mengunjungi pertemuan doa. Beda. Yang namanya pertemuan doa di Kota Medan banyak, tapi sungguh-sungguh berdoa, bergumul, beda. Haleluya. Karena waktunya udah tipis. Saya juga akan lanjutkan apa yang temanku dapat, seorang pelihat. Saya nggak berani bilang dia nabi, tapi pelihat, karunia penglihatan. Dia mendapat penglihatan bahwa penuaian akhir zaman, penuaian besar-besaran, kebanyakan dari gembala berharap itu tuaian dikirim ke gerejanya. Kan begitu? Tak babel gamar ruangan ibadah ton, ayang nganong mapenuaian. Enak kali kau cuma suruh-suruh aku kirim jiwa-jiwa, kata Tuhan. Dodol kau, kata Tuhan. Iya dong. Tuhan, aku pulang ya ke sorga dulu. Kau cari jiwa ya. Begitu dia sampai sana kita bilang, Tuhan turun kau cari jiwa, kirim ke gerejaku. Enak kali kau. Saya sempat berpikir sama seperti kebanyakan orang berpikir, iya ya, nanti akan penuh lah. Wih, beruntung kali lah si Anu yang punya gedung gereja, dia tampungnya 15.000. Pas sekali lah dia mengantisipasi penuaian akhir zaman. Waduh, luar biasa. Tuhan bilang, kagak. Tuhan bilang, aku udah muak dengan gereja-gereja. Muak? Kenapa? Rebutan. Sampai lahir lagu, beritakan Injil, ya kan? Jangan cari jiwa-jiwa, jangan cari domba di kandang, jangan memindahkan domba di kandang. Lahir lagu semua, tinggal dimasukkan nanti dibuat di satu album flash disk, biar saya bagikan. Begitulah Tuhan berbicara hari-hari ini, mencurahkan isi hatinya. Waduh. Enggak Pak, itu kata kawan saya itu, enggak, penuaian akhir zaman itu enggak dititip ke gereja, karena Tuhan udah buat lihat gereja. Banyak gereja, ya kan, ngurusi perpuluhan toh, ya kan, kejar perpuluhan. Padahal Tuhan bilang, bapakmu, mamamu, saudaramu laki-laki, perempuan, harta bendamu, bahkan nyawamu, persembahkan buat aku. Perpuluhan sadia meh. Tapi banyak hamba Tuhan ngurusi perpuluhan kerjanya. Ya kan? Banyak orang terpanggil, ya, sama seperti saya. Banyak pertanyaan ke saya 10-15 yang lalu. Kapan Bapak menggembalakan? Saya berkesimpulan, berarti penginjil bukan hamba Tuhan, cuma gembala hamba Tuhan. Alasannya apa? Kalau Bapak nanti udah masa tua kan ada jaminan. Dari mana jaminannya? Ya kan, kalau masa kesukaran itu muncul, keuangan jemaat pun menurun. Apa yang menjadi jaminan? Hanya Tuhan yang menjamin. Begitu saudara-saudara. Jadi seperti itulah mindset yang hari-hari ini sedang berkembang di antara hamba Tuhan. Jadi lalu kemana itu jiwa-jiwa Tuhan akhir zaman? Jadi penuaian itu dikerjakan oleh dua. Satu oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, dan satu oleh malaikat. Dan itu langsung masuk ke pengangkatan, nggak pakai dititip di gereja. Karena gereja nggak benar digembalakan. Ya kan? Bukankah banyak khotbah dari gereja ini memancing duit jemaat? Sorry, saya harus bicara padanya. Banyak kami hamba Tuhan tidak beriman lagi kepada Tuhan Yesus, tapi kepada dompet jemaat. Baik, doa kebenaran ini. Tapi harus disampaikan. Persoalannya apa? Maukah Tuhan menitip
jiwa-jiwa yang dia sudah tebus di kayu salib kepada tempat-tempat yang seperti itu? Kan nggak mau dia. Makanya penuaian itu nanti tiba-tiba zip, Roh Kudus persiapkan, malaikat menuai. Zip, ikut dalam pengangkatan. Haleluya. Jadi pertemuan 2 bulanan ini pun tujuannya adalah untuk membawa menyadarkan gereja-gereja, menyadarkan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, jangan lagi hanya memikirkan kepentingan pelayananmu, bahkan kepentingan kebutuhanmu, tapi kerajaan Allah. Haleluya. Kita lihat fenomena latahnya pendeta-pendeta berorganisasi. Tak beda dengan ormas-ormas politik. Dan ragi itu terasa hidup dalam diri orang yang suka berorganisasi-organisasi. Itu kegerakan duniawi, beda dengan kegerakan kerajaan Allah. Kegerakan kerajaan Allah dipimpin oleh Roh Kudus. Kegerakan dunia seperti dipimpin oleh kepentingan. Kita buka dari Yesaya 40 ayat 31. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan baru. Semua buka, semua memperkatakan. Yesaya 40 31. Kalau sudah ketemu, ya, kita akan baca, memperkatakan secara serentak. Yesaya 40 31 sudah? Oke, kita tunggu yang lain ya. Karena yang lain juga banyak yang nggak terbiasa baca Alkitab kok. Ya kan? Ya banyak itu nggak terbiasa baca Alkitab, cuma duduk di gereja dengar khotbah pendeta. 1 2 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang memberi waktu nggak hanya 10 menit. Orang yang memberi waktu bersekutu dengan Tuhan nggak hanya 30 menit. Tidakkah kamu dapat berjaga-jaga dengan aku barang 1 jam? Kata Tuhan Yesus. Orang yang tidak memberi waktu yang cukup bersekutu dengan Tuhan tidak akan mendapat kekuatan baru. Datang isi absen di hadirat Tuhan, berdoa pagi, tancap gas mengucapkan pokok doa, ada 100 pokok doa. Berkati kesehatanku, berkati keuanganku, berkati anakku, berkati usahaku, berkati amin. Nggak dapat kekuatan baru lah. Orang Tuhan bilang kau nyodorkan pokok doa, kenapa nggak kau tulis saja lalu kau titipkan. Tuhan ini pokok doa aku jawab ya. Tulis, ya kan? Tulis pokok doamu sampai 30. Tuhan, ini pokok doa aku jawablah Tuhan dalam nama Yesus. Kan kau kan baik kali. Ya. Kembali ke kegiatanmu masing-masing. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menantikan itu berarti memberi waktu. Ada waktu yang cukup, namanya bukan menanti. Kalau menantikan sekali, tapi menanti-nantikan. Jadi saudara harus tidak ada alasan lain. Apalagi kalau masa sukar itu sudah makin nyata, tidak ada pilihan lain kecuali saudara memberi waktu menanti-nantikan Tuhan di dalam hadiratnya. Latih dari sekarang. Mazmur 27 berbicara cara Tuhan melindungi kita ketika kita masuk pada pondok Allah. Pondok itu hadiratnya, pujian, penyembahan. Mazmur 27. Di sanalah perlindungan. Walau tentara mengepung aku tidak takut. Kalau kita masuk dalam pondok Allah, dalam hadirat Tuhan. Kalau kita masuk menanti-nantikan Tuhan. Ale molo holatangnya katopani doa sangasangmu. Ya kan? Olah hatang yang hasomalani. Eli Tuhan di bata. Asima roham pasu-pasu masih panganonon pasu-pasu nak kami sekeluarga. Ramauti hami disudi panggul miton nami di bagasa sadarion. Amin. Standar itu pun minim standarnya. Itu kan 2 standar. Haleluya. Amin. Ada amin.
menanti-nantikan Tuhan, baru dapat kekuatan baru. Kekuatan baru seperti apa? Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak menjadi lesu. Katakan amin. Kita berjalan dan tidak menjadi lesu. Jadi, cara untuk memulihkan hubungan yang karib dengan Roh Kudus adalah memberi waktu yang cukup, Bapak. Urang jotoria pangasa hoko pikiranmu do gugumi asa terhu hulut bajo ahon jualanon segala macam. Jangan utamakan dulu Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan rajanya. Semuanya Tuhan akan tambahkan. Nanti ada bagian yang Tuhan kerjakan sehingga dimudahkannya segala urusan dan pekerjaan. Katakan amin. Malah gugum doi ya yang pangasah kodok pikiranmu. Lo capek kamu mengali capek, stres, marah. Pokoknya marah, kering. Karena mengandalkan kemampuan yang terbatas ini. Haleluya. Yohanes 15. Yuk kita lihat dari Yohanes 15. Apa kata Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Semua buka, semua buka. Dikatakan, kita baca langsung mulai dari ayat 4 lah ya. Mulai dari 4, 1, 2, 3. Tinggallah, kok nggak serentak, terseret-seret, masih ada mengerjakan yang lain. Ya, kalau ada kerjaan yang lain ya jangan ibadah dulu, kerjakan dulu pekerjaannya. Oke, ayat 4, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal. Demikianlah, itulah sebabnya saudara kekeringan, saudara lesu, saudara tawar hati, saudara gampang khawatir, cemas, gelisah tanpa disadari. Karena apa? Karena tidak tinggal, tidak melekat pada pokok anggur. Katakan amin. Kita anggap ini hanya sebuah pengetahuan teologi. Enggak, ini kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Harus lengket, melekat, tinggal di dalam Dia. 24 jam. 24 jam berdua dalam kamar, bukan itu maksudnya. Tapi begitu kita keluar dari kamar, kita terus bangun komunikasi. Selalu terhubung. Ada lagunya kan? Amin. Sembari kita jalan, kita terus panggil. Saya bersyukur dari satu sisi karena nggak ada kawanku cakap-cakap di rumah ya. Nama Yesus lah aku bilang, gini loh Tuhan. Nggak enak kali. Izin dulu ya Tuhan. Tuhan, kok lecong nih mah kalimat tuh ya. Jadi ada juga untungnya. Tuhan, aduh permisilah Tuhan. Tuhan, aku mau sarapan lah. Izin Tuhan aku sarapan di sana ya. Tuhan. Saudara bangun juga hubungan yang demikian. Selalu terhubung. Amin. Tinggal dalam Mazmur, kita lihat Mazmur 88 ayat 13. Ya, kapan kita membangun hubungan itu? Nah itu, ini berbicara tentang pagi hari. Pagi hari itu hari yang paling indah. Mazmur 88 ayat 13. Kalau udah ketemu, mari. Amin. Sudah? Ayo, semua sigap. Jangan ada yang main-main. Ini mau ibadah, mau cari firman. Bukan sekedar menyelesaikan kebaktian, enggak. Mazmur 88 13. 1, 2, 3. Oke, ntar saya akan baca sendiri juga. Sebentar ya. Mazmur. Oke. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong pada waktu pagi. Doaku datang ke hadapanmu. Kenapa pagi?
saudara perhatikan, coba mulai pagi nanti, hari semacam hulu dari satu hari, sebuah hari itu adalah dari jam, katakanlah dari jam 5 ke jam 6 atau dari jam 4 ke jam 6. Bisa 2 jam, oke, bisa taruhlah 1 jam. Cincailah kita. Tapi memang lebih enak, ya cincainya 1,5 jam lah, oke, 4:30 sampai jam 6. Kan begitu. Kalau daerah kami jam 7 baru terang. Jadi kalau aku bangun jam 5, ada 2 jam. Ku nikmati hulu hari. Semacam buah sulung dari tanaman. Itulah hari yang paling indah. Begitu kita bersekutu dengan Tuhan di situ, memuji Tuhan, baca firman, ya kan, bersekutu dengan Roh Kudus, indah sekali itu hari. Bahkan bukan karena berdoa pun, tapi itulah jam yang paling indah. Masih senyap, tenang. Yang kedengaran baru burung-burung kecil, ya kan? Yang kedengaran baru kokok ayam kalau ada ayam sekitar kita. Indah itu hari. Terus kalau udah terang, kita diingatkan kepada Yakub yang bergumul dengan malaikat. Siapa yang ingat? Yakub pernah bergumul dengan malaikat. Coba angkat tangan pernah ingat. Mang polos-polos naik hamu gabi Kristen. Ya harus jahai hamu. Dapat tuh siapa? Kan ada Yakub bergumul dengan malaikat sampai pagi. Ya kan? Nah, malaikat jangan sampai muncul matahari baru dia pulang ke surga. Makanya, pak katanya, lepas dia. Ada juga firman yang mengatakan, jangan kau terlambat bangun, nanti rezekimu dipatok ayam. Ini soal pagi hari ini betapa penting. Boleh juga kalau berdoa bersekutu dengan Roh Kudus itu ya jam 1 juga bisa, paling lebih bagus lagi kalau bisa. Tapi paling tidak dari jam 4 ke jam 6 atau dari jam 5 ke jam 6. Amin Bapak Ibu Saudara. Kan itu dikatakan di sini. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning, my praise shall rise to thee. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Pagi hari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Indah sekali Bapak Ibu. Ulah kalau terpodom doamu. Amin. Enak kali tidur, cuci mata, itu giatnya. Kalau masih ngantuk-ngantuk, cuci mata, terus segar itu. Karena kalau itu udah layak, kalau udah jam menyentuh ke jam 7, udah gersang, udah nggak enak. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan hati, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah kau. Asik banget itu. Amin. Haleluya.
Ayat berikutnya Mazmur 119 ayat 147. Mazmur 119 ayat 147. Sabar dulu biar sama-sama kita. 147. Makasih atas semangatnya. 147. Ayo sama-sama yuk. 147. Ya, Mazmurnya 119. Ayatnya 147. Ayo, 1, 2, 3. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Tadi berdoa, sekarang baca firman. Bacalah firman pada pagi-pagi buta. Amin, saudaraku. Kita lihat lagi Mazmur 130. Ya, naik ke 130. Ayat yang ke-6. 130 ayat yang ke-6. Apa dikatakan di sana? Mazmur 130 ayat 3 yang Oke, ini perlu kita simak Bapak Ibu. Oke, mulai dari ayat 5 nih ya, saya baca. Aku menanti-nantikan Tuhan. Apa ada nggak artinya ini kalimat ini? Ya saudara dan saya yang menantikan Tuhan, jangan dia yang menantikan kita. Kasih tahu kiri kanan, kita yang harus tunggu Tuhan bilang. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat 6 sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dua kali ya? Ada yang tahu artinya ini? Enggak. Kalimat lebih daripada pengawal mengharapkan pagi itu artinya apa? Ada yang tahu? Ayo, silakan. Artinya apa? Lebih daripada pengawal, lebih daripada tukang jaga malam maksudnya. Pengawal itu kan bangun pagi kan Pak. Sebelum pengawal masuk, kita sudah di luar. Itu betul-betul mengharapkan Tuhan. Artinya begini, penjaga malam itu, ini kebalikan daripada kita. Tapi bobotnya sama, bobot desakannya sama. Kalau penjaga malam itu, dia berharap cepat-cepatlah pagi. Supaya selesai tugasnya. Itu satu artinya. Itu artinya satu, lebih daripada penjaga malam. Yang kedua artinya, pagi itu bagi dia berharga. Misalnya dia jaga malam mulai dari jam 12. Kan begitu kan? Nah, pagi itu buat dia ini berharga. Kapanlah pagi? Dia penjaga malam. Kalau kita yang lagi tidur, kapanlah pagi supaya aku bangun? Nangkap persamaannya? Halo, jelas? Kalau penjaga malam, kapanlah pagi supaya aku selesai tugas? Kalau kita sebaliknya, kapanlah pagi supaya aku bersekutu dengan Tuhan? Nangkap? Harus punya hati kerinduan seperti itu. Ayat berikutnya udah hampir selesai. Ya, Mazmur 143. Mazmur 143 ayat, coba kita sama-sama 143 ya. 143 yang bunyinya bahwa aku menyediakan persembahanku kepada Tuhan. Di Mazmur 143 sama-sama kita cari dulu. Ayatnya saya kelupaan. Isinya bahwa si Daud itu menyiapkan
persembahannya kepada Tuhan pada pagi hari. Ayat, bantu saya. Mazmurnya udah benar 143. Oh, kok nggak ketemu saya ayatnya? Ayat 8 ya? Iya. Iya, sama-sama yuk. Terima kasih Bu. 1, 2, 3. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahu apa? Ini penting ini. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat. Nah, untuk kita menemukan petunjuk seharian, maka bangunlah pagi-pagi minta petunjuk dari Tuhan. Ya, amin. 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 Nanti diarahkannya itu. Atau bahkan kadang-kadang tanpa kita sadari terjadi sesuatu supaya pengarahan Tuhan ketemu di titik itu. Seringkali itu. Oleh sebab itu, kita perlu membangun, menjaga hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sudah banyak kita dengar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Camkanlah itu. Kalaulah sekiranya tadi Bapak Ibu Saudara seorang yang rajin mencatat ayat-ayatnya, dia nggak menguap setelah saudara keluar dari ruangan ini. Tapi karena saudara sudah punya kebiasaan cuma duduk manis, santai, tenang mendengar firman, nggak peduli catat, ya hilang. Kekristenan di Korea bertumbuh karena jemaat rajin mencatat. Semua berlomba-lomba mencatat. Orang Kristen di Indonesia anggap sepele. Makanya nggak dewasa-dewasa. Makanya rapuh. Kalau ada masalah langsung goyah. Firman Tuhanlah kekuatan kita. Kita bersekutu dengan Bapa di surga melalui dua hal, melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus. Mari kita sadari perkara ini Bapak Ibu Saudara, agar kita cakap menanggung segala perkara ketika masa kesukaran itu muncul. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Ilustrasi. Saya akan bagikan, tolong maju dulu. Siapa? Sini sebentar. Ya kamu. Ya. Ini ilustrasi Bapak. Kita buka dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 apa dikatakan di sana saudaraku? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Di dalam versi Alkitab bahasa Inggris dikatakan, saya akan langsung terjemahan bahasa Indonesianya demikian dikatakan. Segala problema dan kesulitan dapat kuatasi di dalam Dia Kristus yang menginfus tenaga baru ke dalam tubuhku. Saya ulangi ya. Mohon perhatian. Segala kesulitan dan problema dapat kuatasi di dalam Dia Kristus yang menginfus tenaga baru ke dalam tubuhku. Wow. Oke. Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya dia, siapa namanya? Ranto. Anggaplah dia mewakili kita di saat kita lemas, tak punya tenaga. Bagaikan kita sedang berada di ruang ICU, butuh infus. Kan nggak ada tenaga. Maka, Bapak Ibu Saudara, demikianlah Tuhan ketika kita lemah, ketika kita tidak punya energi semangat, kita datang kepada Tuhan menyerahkan hidup kita. Supaya Dia infus kembali. Tetapi kalau kita berontak, ya, coba berapa dulu, main drama berontak dulu, tidak mau. Padahal kau butuh diinfus, tapi Tuhan Yesus mau infus, tapi kau berontak. Baik kali pun kau berontak. Jangan manis sekali dulu. Berperan dulu berontak melawan. Berontak, bikin dulu sedramatis mungkin.
Sini ya, suntik ya. Jangan Pak, jangan. Nggak usah bilang jangan, nggak apa-apa. Pokoknya meronta aja, meronta. Ya. Pasrah. Kau angkat tangan kanan. Tarik tanganmu. Sampai bawa aku ke sana sampai meronta gitu. Meronta. Jangan manis sekali. Lupakan dulu karakter aslimu yang manis itu. Karakter aslinya kan manis ini. Jadi aku perawat nih, lagi nyari. Topuk lari. Ya, tarik. Oh, jangan Pak. Kamu yang nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Oh ya Pak, tarik. Aku tarik urat nadinya. Tolonglah ya. Tolong dulu. Ya. Kurang jago dia aktif. Kurang memuaskan. Jadi gitu, kalau kita berontak, Tuhan Yesus mau infus, nggak dapat urat nadinya. Bagaimana supaya dapat? Datang ke hadirat Tuhan. Thank you. Datang ke hadirat Tuhan, pasrah. Angkat tangan, serahkan dirimu. Angkat tanganmu supaya Tuhan gampang masukkan infus. Itulah ayat ini semua. Paulus juga berkata, aku terlebih suka tinggal di dalam kelemahanku, karena di kelemahan pula kekuatanmu sempurna. Jadi ketika kita lemah, jangan lagi merasa kuat. Bapak sudah datanglah kepada Tuhan. Atau tanpa kita sadari, seperti saya, tanpa saya sadari, saya pikir saya kuat, padahal sudah nggak kuat. Saudara juga bisa merasakan itu. Merasa kuat, jadi nggak penting kali Tuhan. Nggak perlu Tuhan itu. Di dalam lagu terakhir saya katakan, kita datang kepada Tuhan hanya ketika kita butuh Dia, hanya ketika kita butuh pertolongannya, hanya ketika kita butuh berkatnya. Jangan. Datanglah kepada Tuhan dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan kehabisan tenaga. Saat itulah Tuhan enak menyuntik kita, menginfus kita dengan kekuatan baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita tetap dekat dengan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Fokus kepada Tuhan, saudara. Kita ambil waktu 2-3 menit untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Setelah itu saudara masing-masinglah menyampaikan isi hatimu, pergumulanmu, menyampaikan pengakuanmu kepada Tuhan. Kita angkat dulu satu pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah